Dalam kalender ini, Paus ke-8 memutuskan untuk menghapus 10 hari dari sejarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita iman yang Allah cintai. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang sangat menarik, yaitu kalender yang kita gunakan sehari-hari. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik penggunaan kalender Julian, Masehi, dan Hijriyah? Apa hubungan ketiganya dengan perubahan sejarah? Dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara kita melihat waktu, kehidupan, dan bahkan agama kita? Mari kita telusuri lebih dalam. Semua berawal dari perubahan besar dalam cara kita mengukur waktu. Sejarah mencatat bahwa kalender yang kita pakai hari ini adalah kalender Masehi, yang dilalui dengan perjalanan panjang dari kalender Julian yang digunakan oleh Romawi hingga sebuah perubahan besar pada abad ke-16. Bayangkan, pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia masih bergantung pada sistem kalender yang sangat tidak akurat. Julius Kaisar, diktator besar Romawi, menghadapi masalah besar dengan kalender lunar yang digunakan oleh orang Romawi pada saat itu. Kalender tersebut tidak sinkron dengan musim dan sangat mengganggu aktivitas pertanian serta perayaan keagamaan. Oleh karena itu, Kaisar memutuskan untuk memperkenalkan kalender Julian, sebuah sistem baru yang didasarkan pada perhitungan matahari, bukan lagi bulan. Kalender Julian yang baru memiliki 365 hari dalam setahun, dengan tambahan 1 hari setiap 4 tahun untuk mengimbangi perbedaan kecil antara 365 hari dan tahun tropis. Perubahan ini sangat penting karena akhirnya musim-musim mulai sinkron dengan kalender yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun kalender Julian lebih baik daripada sistem sebelumnya, ia masih memiliki kesalahan kecil yang menyebabkan waktu semakin tidak akurat seiring berjalannya tahun. Bergerak cepat ke abad ke-16, Paus ke-8, seorang pemimpin gereja Katolik, menyadari adanya kesalahan dalam perhitungan kalender Julian. Kesalahan kecil tersebut ternyata menyebabkan ketidaksesuaian dalam penentuan hari Paskah, sebuah perayaan besar dalam agama Kristen. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1582, Paus ke-8 mengeluarkan reformasi kalender yang dikenal dengan kalender Masehi, yang lebih akurat dalam mengukur waktu. Dalam kalender ini, Paus ke-8 memutuskan untuk menghapus 10 hari dari sejarah kita. Tanggal 4 Oktober 1582 langsung diikuti dengan 15 Oktober 1582. 10 hari itu hilang begitu saja, dan dunia pun beralih ke sistem kalender baru. Itu adalah perubahan besar, sebuah titik balik dalam sejarah dunia. Kalender Masehi pun mulai digunakan di seluruh Eropa dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Tapi, apa yang terjadi dengan waktu itu sendiri? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan waktu dalam konteks perubahan besar ini? Bukankah kita seharusnya tidak hanya menghitung angka, tapi juga memahami makna di balik waktu itu sendiri? Disinilah kita harus melihat ke sebuah sistem penanggalan lainnya yang lebih tua dan lebih spiritual, yaitu kalender Hijriyah. Berbeda dengan kalender Masehi yang berbasis matahari, kalender Hijriyah adalah sistem penanggalan berbasis bulan yang digunakan oleh umat Islam. Kalender ini dimulai pada tahun 622 Masehi, yang menandai peristiwa hijrah
yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan agama Islam dari ancaman. Perjalanan hijrah adalah titik awal kalender umat Islam. Kalender Hijriah dengan 12 bulan dalam setahun dan hanya memiliki 354 atau 355 hari, lebih pendek sekitar 11 hari dibandingkan dengan kalender Masehi. Inilah yang menyebabkan bulan-bulan dalam kalender Hijriah bergerak lebih cepat setiap tahunnya. Sebagai contoh, Ramadan yang selalu jatuh pada bulan ke-9 dalam kalender Hijriah terus bergerak maju sekitar 10-12 hari lebih awal setiap tahun dalam kalender Masehi. Tentu saja kalender Hijriah memiliki makna yang sangat penting bagi umat Islam. Ini adalah kalender yang digunakan untuk menentukan waktu-waktu penting dalam agama Islam, seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan waktu pelaksanaan haji. Dalam Islam, waktu bukan hanya sebuah angka, melainkan sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Namun, meskipun kalender Hijriah sangat penting bagi kehidupan spiritual umat Islam, kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa dunia saat ini lebih sering menggunakan kalender Masehi untuk urusan duniawi. Dunia bisnis, politik, dan bahkan pendidikan lebih banyak bergantung kepada kalender Masehi. Lalu, apakah kita kehilangan sesuatu dengan hanya mengandalkan kalender yang menghitung waktu dalam angka-angka semata? Apa yang kita lupakan tentang makna waktu yang sebenarnya? Dan di balik semua itu, ada sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab. Apakah perubahan kalender ini hanya soal angka dan perhitungan? Ataukah ada sebuah agenda lebih besar yang tersembunyi di balik perubahan sistem waktu ini? Apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh mereka yang mengubah cara kita mengukur waktu dari kalender Julian ke Masehi hingga kalender Hijriah yang selalu bergerak maju? Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ada di dalam diri kita masing-masing. Seiring berjalannya waktu, kita harus merenung tidak hanya tentang berapa lama kita hidup, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani waktu yang telah Allah berikan. Dan mungkin dengan kembali melihat sejarah kalender ini, kita bisa menemukan sebuah pelajaran penting tentang makna sejati waktu dan bagaimana kita menggunakannya untuk hidup dengan lebih baik dan lebih bermakna. Sahabat Cerita Iman yang Allah cintai, terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Semoga kisah tentang kalender Julian, Masehi, dan Hijriah ini dapat memberi kita wawasan baru tentang waktu dan maknanya dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.